Halo guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, setelah video sebelumnya Mimin yang membahas tentang Lookism chapter 448, pada video kali ini Mimin akan membahas Lookism chapter 449 coy. Ada apa aja di Lookism chapter 449? Tonton video ini sampai selesai, oke? Oke guys, Mimin juga mau mengucapkan terima kasih kepada 551 orang yang telah subscribe channel Mimin coy. Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada kalian. Dan juga Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah nonton video gua dan juga komen-komen di video gua sebelum-sebelumnya coy. Gue ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Oke guys, dalam video kali ini Mimin akan memberikan poin-poin apa aja yang terdapat di Lookism chapter 449 coy. Dan menurut Mimin pada chapter ini akan ada 5 poin dan juga 5 teori coy yang ada di Lookism chapter 449. Karena pada chapter 449 itu menurut Mimin banyak sekali clue-clue yang masih tanda tanya coy, atau untuk layak diteorikan. Sedangkan untuk penjelasan pada chapter-chapter sebelumnya hanya sedikit coy. Jadi begitu. Tanpa basa-basi kita langsung saja ke poin yang pertama. Oh iya, sebelum lanjut ke poin yang pertama, alangkah baiknya jika kalian like video ini jika kalian suka dan subscribe channel gua coy, biar gua makin semangat membuat video-video Lookism seperti ini coy, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin coy. Oke, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada chapter ini kita diperlihatkan bahwa Aliet sedang mencari lokasi sisi gelap anak perusahaan pertama coy. Pencarian itu dilakukan dengan cara mencari tempat yang sesuai dengan arahan dari GPS-nya Kwak Jihan. PHS pun membagi Aliet menjadi beberapa kelompok coy. Jin dan Vasco mencari di parkiran, Jae dan Yoon Song mencari di sekitar rumah sakit, serta PHS dan juga Jin Hopin mencari di dalam rumah sakit. Tapi mereka semua gagal menemukan lokasi sisi gelap anak perusahaan pertama. Bahkan Park Hyung Soo dan Jin Hopin sudah mencari di tangga darurat, di mana lokasi sisi gelap anak perusahaan pertama kan di tangga darurat guys. Tapi hasilnya mereka nihil. Itu poin yang pertama guys. Oke, poin yang kedua. Pada chapter ini kita juga diperlihatkan bahwa Jihan sudah ketahuan bahwa dia adalah mata-mata dari Aliet. Yes, teori Mimin di video yang membahas chapter 448 pada teori ketiga dan chapter 447 pada teori yang ketiga itu benar guys. Ya guys, pada teori itu Mimin bilang nggak mungkin jika Kwak Jihan nggak ketahuan, dan kalau AP1 tenang-tenang saja malah mencurigakan, dan pastinya akan ada yang jegal rencana Park Hyung Soo. Dan benar yang terjadi pada chapter ini. Kwak Jihan telah ketahuan bahkan langsung oleh Taijin. Dan bukan hanya itu guys, selain Kwak Jihan, seluruh pergerakan Aliet sudah diketahui oleh Jajang dan juga Hangul guys. Ini kan diperlihatkan Jajang ya. Apakah akan ada rematch antara Jajang yang punya plot armor segede rumah sakitnya baik Hangul via ingat keluarga dan Yena, dengan Hyung Song yang sangat kuat via dilatih mata iso guys. Mimin nggak sabar lihat Jajang digebukin guys sebenarnya. Soalnya plot armornya tebel banget coy Jajang coy. Makanya Mimin nggak sabar lihat Jajang digebukin coy. Itu poin yang kedua. Oke guys, poin yang ketiga. Pada chapter ini kita juga diperlihatkan sosok Hulk yang pernah kita lihat pada chapter sebelumnya guys. Sosok Hulk ini diperkenalkan sebagai nomor 1 guys, dan juga menempati posisi sebagai manajer. Dan itu menjadi bukti bahwa Park Hyung Soo pada saat itu tidak salah lihat, tapi memang beneran ada orang atau Hulk yang ada di pintu tersebut guys. Itu poin yang ketiga. Berarti saat itu Park Hyung Soo tidak halu ya guys ya. Oke, next. Poin yang keempat. Pada chapter ini dan pada panel ini kita diperlihatkan kalau Kwak Jihan sedang dalam kondisi sekarat guys, karena dihajar oleh si Hulk. Apakah Kwak Jihan akan mengikuti jejak kakaknya? Mungkin saking sayangnya Kwak Jihan dengan kakaknya, dia akan mengikuti jejak kakaknya guys, yakni Ji-chang. Ya moga aja enggak ya. Dan untuk pembahasannya ini Mimin akan bahas di teori guys. Jadi tonton video ini sampai selesai, oke? Oke, next. Oke guys, poin yang terakhir yakni poin yang kelima. Kita juga diperlihatkan Hwang Jae-won ya. Kalau kalian nggak tahu, Hwang Jae-won itu yang ada di video sebelumnya, yakni eksekutif atau bos di anak perusahaan keempat. Kita diperlihatkan Jae-won yang berhasil melarikan diri dari Taijin sehingga tidak ketahuan dan tidak terdeteksi oleh baik Hangul. Dan Mimin yakin guys, Jae-won akan menjadi orang yang berpengaruh dalam misi meruntuhkan anak perusahaan pertama. Mungkin Jae-won ini akan menjadi informan bagi Aliet guys. Itu untuk poin yang kelima. Dan untuk Jae-won ini akan Mimin teorikan di teori guys. Jadi tonton aja sampai selesai, oke? Oke guys, itu tadi poin yang dapat Mimin sebutkan dalam Lookism chapter 449. Sekarang kita akan beralih ke teorinya guys. Let's go.
Oke guys, teori yang pertama. Oke guys, kita akan membahas teori yang pertama. Yang Jajang bilang kalau lokasinya berada di lokasi yang berbeda. Dan di sini Mimin berpendapat lokasi yang dimaksud oleh Jajang adalah lokasi sisi gelap anak perusahaan pertama guys. Wait, Mimin munculkan mapnya dulu guys. Mimin coba analisis dari GPS-nya Jihan coy. Gambar gedung yang ada titik merah di tengahnya kemungkinan adalah lokasi Jihan. Dan lingkaran adalah radius yang kemungkinan Jihan ada di situ guys. Nah, di sini lingkaran itu mencakup 3 gedung. Kita namakan aja gedung yang ada titik merahnya itu gedung A, dan di samping gedung A adalah gedung B, dan yang di atasnya gedung A dan B adalah gedung C. Jadi menurut Mimin, lokasi sisi gelap anak perusahaan pertama ada di salah satu gedung tersebut. Dan PHS telah mencari di dalam rumah sakit guys, dan hasilnya pun nihil. Jadi kita bisa asumsikan bahwa gedung A itu bersih karena lokasi terakhir Jihan adalah di gedung A. Berarti tinggal gedung B dan C. Nah, pada chapter ini kita belum diperlihatkan bahwa PHS sudah mengecek gedung B dan C. Jadi kita coba asumsikan saja gedung C bersih. Karena apa? Karena gedung C tidak semua bagian gedung itu masuk di dalam radius lingkaran. Nah, di sini ada yang keluar lingkaran kan guys? Oke. Sehingga menyisakan gedung B kan guys. Nah, menurut Mimin, lokasi sisi gelap anak perusahaan pertama ada di gedung B guys. Soalnya lokasi gedung B itu mirip dengan lokasi yang ada di panel ini guys, yakni di belakangnya gedung tinggi dan banyak lampu yang menyala. Dan gedung tinggi itu kita bisa asumsikan sebagai rumah sakitnya Baek Hangul guys. Tapi ya, ada tapinya. Bukankah ini terlalu mudah guys? Maksudnya Jihan aja bilang gini guys, mereka benar-benar pakai otak ya. Jadi menurut Mimin gak akan semencolok itu lokasi sisi gelap anak perusahaan pertama guys. Justru Mimin curiga dengan ditampilkannya parkiran rumah sakit secara terus-menerus, seperti di panel ini, dan juga di panel ini guys. Nah, kemungkinan menurut Mimin sisi gelap anak perusahaan pertama itu antara di gedung B tadi atau enggak di bawah parkiran rumah sakit guys. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke guys, teori yang kedua. Sesuai poin 2 di atas, orang yang belum terdeteksi oleh Baek Hangul adalah Jaewon guys. Jadi kedepannya kemungkinan Jaewon akan menjadi orang yang akan bisa bertanya kepada pasien siapakah orang yang akan mencarinya guys. Maksudnya mencari pasien tersebut. Tapi masalahnya Jaewon kan nggak bisa berkomunikasi dengan Park Hyung Soo, dan kemungkinan Jaewon akan mencoba menyelamatkan Seonggun sendirian guys. Ya, jika Jaewon mencoba menyelamatkan Seonggun sendirian, yang ada hanyalah kegagalan guys menurut Mimin, karena trio Sandra dijaga oleh monster guys, yakni Park Jin Young. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah Jaewon akan menjadi orang penting di arc ini? Komen di bawah ya. Oke guys, teori yang ketiga. Di sini Baek Hangul bilang pada Daijin bahwa ini pertama kali mereka berada di pihak yang sama. Kenapa Baek Hangul bisa bilang gitu? Padahal kan Taijin sudah berada di bawahnya guys. Dengan kata lain, Taijin kan bawahan dari Baek Hangul. Apakah sebelumnya Taijin dan Baek Hangul tidak berada di pihak yang sama? Atau mungkin lagi Taijin sebenarnya adalah bawahan Yojin langsung, tapi ia disuruh Yojin untuk menjaga anak perusahaan pertama guys, seperti di anak perusahaan kelima. Ini teori Mimin agak liar ya untuk teori yang ketiga ya. Apakah mungkin Taijin hanyalah aliansi guys dan bukan bawahan? Gimana menurut kalian guys? Soalnya ini percakapan ini cukup mencurigakan guys menurut Mimin. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke guys, teori yang keempat. Di sini kita diperlihatkan Jihan kalah telak oleh si Hulk guys. Apakah ini adalah bukti kalau kekuatan Jihan jauh di bawah Ji-Chang guys? Atau justru ini bukti bahwa si Hulk memiliki durability yang sangat kuat karena Jihan tidak mampu melukainya guys? Atau bahkan dia bisa bergerak dengan sangat-sangat cepat sehingga kuat Jihan tidak mampu bereaksi dengan kecepatannya. Jika memang kecepatan Hulk ini sangat cepat, maka itu make sense dengan panel yang saat Park Hyung Soo melihat si Hulk ini sebentar, lalu Hulk ini pun menghilang kembali guys, seperti yang ada di pintu itu. Gimana menurut kalian guys? Apakah Jihan hanyalah bocah ingusan yang lemah dan sok kuat? Ataukah memang Jihan tidak dalam kondisi siap tempur guys? Soalnya masa ya nomor 1 Chung Cheon cuma kalah begitu aja tanpa perlawanan? Ya nggak mungkin kan? Ataukah memang si Hulk ini terlalu kuat guys? Komen di bawah ya, menurut kalian gimana guys? Oke, teori yang kelima cuy. Oke, teori terakhir sekaligus teori terliar dan tergila dari Mimin guys, mengenai si Hulk.
Nah, si Hulk ini diperkenalkan dengan posisi manajer dan dengan nama nomor 1. Menurut Mimin, jika ada nomor 1, maka ada nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Seperti kalau kalian sedang eksperimen kecambah dalam wadah dan jumlah wadahnya lebih dari 1, pasti kalian akan menamai wadah itu wadah nomor 1, wadah nomor 2, dan seterusnya. Maksudnya gimana, Min? Apa hubungannya? Maksud Mimin dengan nama nomor 1 tersebut makin memperkuat argumen Mimin bahwa di anak perusahaan pertama tidak hanya ada satu Hulk, guys. Bahkan bisa lebih dari satu Hulk atau lebih dari 2 Hulk bahkan. Itu menurut Mimin, guys. Oh iya, apa kalian nggak familiar dengan wajah si Hulk ini dan bentuk tubuhnya? Ya benar, Hulk ini sangat mirip dengan seseorang bukan, dan mengingatkan Mimin pada seseorang. Ya, orang itu adalah Kwon Ji-tae. Hulk tersebut sangat mirip dengan Kwon Ji-tae. Apakah Ji-tae tertangkap oleh Ilhe saat berusaha kabur dari polisi? Mengingat Ilhe punya Baek-ho yang ahli menangkap orang. Cheong-gun aja tertangkap, apalagi Ji-tae gitu kan, guys. Tapi ya pendapat Mimin sendiri sih mau nggak aja nggak terjadi, guys ya. Soalnya setelah arc Big Deal kemarin, Kwon Ji-tae kan masih belum pernah diperlihatkan lagi, guys. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi 5 poin dan juga 5 teori yang dapat Mimin temukan di Lookism chapter 449 ini, coy, di chapter terbaru. Oh iya guys, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel gua dan nyalakan loncengnya itu, coy, agar tidak ketinggalan video terbaru dari gua, guys. Dan kalian juga jangan lupa berteori di komentar, oke? Oh ya guys, kemungkinan Mimin akan bahas manajer Kim ya daripada Quest Supremacy. Soalnya lebih banyak yang minta manajer Kim, coy. Jadi untuk kedepannya Mimin akan coba bahas manajer Kim. Oke, see you di next video. Bye bye.